Lumen nomor 11.780, 5 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ada Saja Alasan Kita. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 24. Sebab Aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang diundang itu akan menikmati jamuanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam versi Injil Lukas, bacaan Injil hari ini masih dikaitkan dengan bacaan Injil hari sebelumnya, atau berturut-turut setelah perikop yang diwartakan oleh Gereja Kudus kemarin. Perikop hari ini diawali dengan keterangan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Kemarin kita mendengar bahwa Tuhan menghendaki agar kita memberikan perhatian khusus kepada orang-orang miskin. Fakta bahwa ada orang-orang yang secara khusus mendapat perhatian nyata jelas pada perumpamaan Tuhan Yesus sendiri hari ini. Orang-orang yang diundang itu adalah mereka yang diutamakan oleh Tuhan yang mengundang mereka. Namun sayangnya orang-orang ini memiliki alasan untuk tidak menerima undangan itu dan menolak hadir pada perjamuan penting itu. Yang pertama masih direpotkan dengan harta bendanya. Yang lain ingin menikmati masa bulan madunya karena baru saja kawin. Kecewa. Ya, tentu saja tuan pesta itu kecewa, bahkan marah. Inilah kekecewaan tuan pesta itu. Sebab aku berkata kepadamu,
tidak ada seorang pun dari orang-orang yang diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyindir, atau lebih tepat mengingatkan orang-orang Yahudi yang merasa tidak layak untuk menerima tawaran pertobatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendatangi mereka yang selama ini menjadi umat pilihan Yahweh. Kepada mereka, Tuhan Yesus menawarkan rahmat keselamatan, tetapi mereka tidak mau. Mereka mencari-cari alasannya sendiri-sendiri, sebagaimana digambarkan dalam perumpamaan hari ini. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kembiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Orang-orang Yahudi yang diwakili oleh orang-orang terhormat seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kaum Saduki, dan orang-orang Herodian. Mereka tidak mempedulikan tawaran kasih Yesus kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, setelah mendapat laporan dari hamba yang diutusnya itu untuk mengundang mereka, tetapi mereka berdalih menolak atau membuat alasan untuk bisa dimaafkan. Lalu tuan pesta itu menjadi murka. Kepada hambanya itu, ia memerintahkan begini, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Tapi karena tempat pesta itu masih kosong, kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di sana masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ada 2 hal yang mau disampaikan hari ini kepada kita, bahwa tidak mudah mengundang yang sudah berkelimpahan harta benda dan kebahagiaan. Mereka sibuk dengan hal-hal keduniaan dan tidak peduli dengan tawaran keselamatan yang berasal dari Allah. Bahwa orang-orang miskin, orang cacat, orang buta dan lumpuh menjadi pilihan tuan pesta. Karena mereka itu tidak memiliki beban keterlekatan pada hal-hal duniawi. Bahkan mereka sangat merasa terhormat karena diperhatikan dan diundang oleh tuan pesta tersebut. Namun, coba perhatikan. Ruang perjamuan itu sangat luas dan megah. Masih banyak tempat kosong yang belum terisi. Maka bukan orang-orang miskin yang ada di tanah Yehuda yang harus diajak, melainkan mereka harus memaksa sebanyak orang lain dimanapun
untuk mengalami pesta yang luar biasa itu. Keselamatan Tuhan sudah ditawarkan kepada bangsa Yahudi, namun mereka menolaknya. Kecuali orang-orang miskin Allah, mereka menjawab panggilan kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, inilah sebuah ironi yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Allah mengasihi bangsanya dan mengundang mereka untuk menikmati perjamuan yang diadakannya. Tetapi mereka mencari-cari alasan untuk tidak mau hadir. Maka keselamatan yang ditawarkan untuk mereka yang diistimewakan justru diambil dan diberikan kepada mereka yang mendengar dan menjawab panggilan Allah itu. Tuhan membuka tawaran itu kepada bangsa-bangsa lain dan sedikit memaksa mereka itu mengikuti undangannya, sebab mereka tidak berasal dari bangsa yang paham akan sejarah keselamatan Allah itu. Inilah tantangan untuk kita yang diundang juga untuk datang ke perjamuan Tuhan, sekalipun kita bukan termasuk umat pilihan. Kita sudah percaya dan dibaptis, tapi apakah kita juga sudah mendengar undangan Tuhan untuk merayakan Ekaristi setiap hari Minggu? Atau kita mencari-cari alasan untuk menyenangkan diri kita sendiri? Hati-hati, jangan sesat. Jangan kita dibutakan akan keinginan keduniawian kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mendahulukan kepentingan Tuhan atau keinginan diriku sendiri saja? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas teguran-Mu hari ini. Berilah kami hati yang baik untuk memilih kehendak-Mu dan bukan mencari alasan untuk membenarkan diri dan mementingkan keinginan sendiri. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.